Eksekutif pada konferensi pers pengendalian impor pangan Jepang tanggal 8 mengumumkan Taiwan akan melanggarkan pembatasan makanan dari 5 prefektur Fukushima, Jepang dengan mengacu pada 3 pedoman antara lain sesuai dengan inspeksi ilmiah, lebih ketat dari standar internasional dan memastikan keamanan pangan masyarakat. Perubahan dari larangan impor dari wilayah tertentu menjadi larangan impor produk tertentu ini juga mewajibkan sertifikat bagi produk berisiko dan penerapan inspeksi batch by batch di perbatasan untuk mencegah makanan terkontaminasi nuklir masuk ke Taiwan. 我们为了让国人信心替食安把关，所以我们在设立相关的关卡，然后逐步来检验，来确保它的安全。 Yuan Eksekutif menyatakan bahwa Taiwan seperti banyak negara lain memutuskan untuk menghentikan impor makanan dari 5 prefektur Fukushima setelah bencana nuklir 311 di timur laut Jepang. 11 tahun kemudian, selain Taiwan dan Tiongkok, semua negara telah mencabut larangan tersebut. Dalam 10 tahun ini, Taiwan melakukan inspeksi terhadap 180.000 produk Jepang dan kesemuanya berhasil lolos dari 6 penilaian risiko dan terbukti aman secara ilmiah. Selain itu, Taiwan sebagai negara yang berorientasi pada perdagangan luar negeri juga berniat bergabung dengan CPTPP. Produk yang dilarang impor meliputi daging burung dan hewan liar, jamur, dan kosyabura, sementara produk akuatik, jamur, teh, produk susu, dan makanan bayi dari wilayah tertentu memerlukan sertifikat ganda. Mengenai waktu pelonggaran, Luo Pingchen mengatakan bahwa periode pemberitahuan adalah 10 hari hingga 18 Februari. Jika berjalan lancar, kebijakan ini akan diumumkan pada akhir Februari. Namun, kebijakan baru ini memicu tantangan keras dari Partai KMT yang mempertanyakan metode inspeksi perbatasan, sementara Partai TPP mendukung kebijakan ini tetapi mempertanyakan pergantian nama makanan nuklir menjadi makanan Fukushima akan menimbulkan misinterpretasi pada masyarakat. Menanggapi situasi wabah yang agak mereda dan kurangnya pekerja sektor industri, JJJ mengumumkan pembukaan penempatan PMA gelombang kedua mulai 15 Februari. Selain Indonesia dan Thailand, PMA asal Vietnam dan Filipina juga ditambahkan dengan persyaratan PMA harus vaksinasi lengkap sebelum berangkat dan majikan harus mengatur akomodasi untuk 14 hari di hotel karantina dan 7 hari isoman sebelum mulai bekerja. Di samping itu, juga membatalkan sistem poin penempatan. 经过确认，我们所有的这个移工来源国都能够配合相关的一个防疫的措施。那这一次必须要都能够完全接种疫苗，并且要能够上传相关的接种证明。那经过查核同意后，才能够引进。 JJJ bersiap untuk mengoordinasi tempat tidur karantina terpusat bagi pekerja migran yang datang. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga tidak membatasi jumlah kedatangan PMA yang memenuhi peraturan. Kabar baik ini diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga pengasuh saat ini. Namun, Ormas juga menunjukkan keraguan kapasitas hotel karantina dan metode verifikasi vaksinasi lengkap juga masih dipertanyakan. 可是对于订 防疫旅馆这件事现在也是缺很大，为了要加速来，它可能也会产生一些伪造的问题。 Ormas mengkhawatirkan ketimpangan tenaga pengasuh saat ini akan menyebabkan pemalsuan sertifikat yang akan menjadi celah pencegahan pandemi. Untuk itu, meminta pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi. JJJ juga menegaskan majikan yang melanggar ketentuan akan didenda atau dicabut izin perekrutan tenaga kerja sesuai UU Ketenagakerjaan. Pada 8 Februari, Taiwan mencatat 22 kasus impor dan 26 kasus lokal. Ke-22 kasus lokal yang baru ini merupakan kasus isoman yang negatif berubah menjadi positif. 4 sisanya berasal dari satu keluarga dengan sumber penularan yang tidak jelas. 那新北有4例，那算是我们的新案。不过这4例并不是4个单独的个案，是4个人是同一个家里面。 Sementara dari lebih 2.000 inspeksi terakhir yang dilakukan perusahaan SK Taoyuan kembali mencatat 7 PMA yang terdiagnosis setelah selesai karantina. Selain itu, dari 268 individu berisiko tinggi dalam infeksi klaster perusahaan logistik Lei juga kembali bertambah 6 orang yang terdiagnosis. Kasus corona di Indonesia terus meronjak dan otoritas setempat mengumumkan pembatasan pintu masuk sebagai upaya pencegahan. Namun kebijakan tersebut disalahartikan sebagai larangan kedatangan melalui Bandara Jakarta. Untuk itu, pada tanggal 7, Kementerian Perhubungan menjelaskan bahwa penumpang masih memiliki akses masuk melalui Jakarta, Bali, Batam, dan Tanjung Pinang. Indonesia melaporkan 36.000 kasus pada tanggal 6 dan tingkat keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Jakarta juga naik menjadi 63%. Berdasarkan level assessment saat ini, kami sampaikan bahwa aglomerasi Jabodetabek, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali Bandung Raya, dan akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus. Saya ulangi, bukan akibat tingginya kasus.
Pihak berwenang telah mengumumkan beberapa kebijakan baru seperti mengurangi kapasitas pusat perbelanjaan dan restoran menjadi 60% dan tempat ibadah juga berkurang menjadi 50%. Selain itu juga memberikan peringatan bahawa puncak penyebaran pandemi baru akan muncul pada akhir Februari.